Dan saudara, kita lanjutkan Breaking News Kompas TV dan kita sudah bersama Wakil Ketua Umum Bidang Ekosistem Transportasi Perkeretaapian Masyarakat Transportasi Indonesia MTI, Muhammad Purnomo Sidi. Pak Muhammad, maaf kami koreksi, ada Bapak Dedi Herlambang, Ketua Forum Perkeretaapian MTI. Selamat pagi, Pak Dedi. Ya, selamat pagi. Baik, Pagi, Mbak. Baik, Pak Dedi, ada Renata dari studio. Kami ingin bertanya, Pak, soal evakuasi yang sedang dilakukan. Utamanya kalau yang bisa Anda amati dari runutan peristiwa dari tadi malam sekitar pukul 9 hingga kini, apa analisa Anda? Ya, baik. Jadi memang peristiwa atau insiden semalam itu kalau kita lihat memang triggernya ada di perlintasan sebidang JPL 85, itu di Jalan Ampera ya. Jadi Jalan Ampera, di sana ada taksi listrik ketemper KRL juga, dari KRL. Jadi ketika ada kereta listrik ketemper, sehingga kereta KRL juga di belakangnya tidak bisa melewat, sehingga tertahan di stasiun Bekasi Timur. Nah, selang 30 menit dari jadwal normal, ternyata di belakang itu ada kereta nomor 4, Argo Bromo Anggrek, itu yang lewat di jalur yang sama, sehingga terjadilah peristiwa seperti itu, menubruk dari belakang, atau orang awam sering katakan itu adalah sodomi. Jadi ya memang seperti semalam itu terjadi bahwa banyak korban itu karena KRL yang ditabrak dari belakang oleh kereta lok diesel, sehingga terjadi fatalitas, sehingga kalau di laporan sementara ada 7 orang meninggal dunia, sehingga kami juga prihatin dan berduka. Nah, kalau semisal triggernya itu dari perlintasan sebidang, itu memang perlu dievaluasi juga masalah perlintasan sebidang. Sehingga ada dua isu keselamatan di sana. Pertama, keselamatan sebidang itu sendiri. Yang kedua adalah dari kereta jarak jauh atau kereta antar kota itu sendiri yang diduga, ini dalam tanda kutip ya, diduga lalai melihat sinyal lampu merah yang seharusnya berhenti. Karena di peta Bekasi, peta Jatinegara sampai Cikarang itu sudah sinyal otomatis open block. Kalau open block, sehingga ketika ada kereta yang lewat, itu pasti sinyal di belakangnya pasti akan berwarna kuning. Lalu setelah kereta itu lewat sekitar 200-300 meter akan berwarna merah. Nah, ketika warna itu warna merah seharusnya kereta yang dari belakang itu seharusnya berhenti. Nah, karena masinis itu mungkin lalai, tidak melihat, atau ada masalah yang lain, sehingga tidak melihat sinyal tersebut, sinyal warna merah, lalu mereka terus, sehingga menabraklah KRL di depannya, tepatnya di stasiun Bekasi Timur. Gitu kira-kira seperti itu rangkaiannya atau kronologinya ya, kalau kita lihat seperti itu. Jadi gitu, Mbak. Oke, dari runutan yang Anda sampaikan tadi yang saya garis bawahi, Pak Dedi, ini ada aspek kelalaian begitu ya, Pak. Nah, sejauh pengamatan Anda, apakah faktor kelalaian ini menjadi satu-satunya faktor yang menyebabkan kemudian insiden terjadi, atau mungkin ada aspek sistem perkeretaapian yang juga harus dievaluasi sebenarnya, Pak? Baik, kalau untuk saat ini karena data-data terbatas, data-data yang saya bawa juga terbatas, dan juga sebenarnya kalau kita mau ideal memang kita menunggu investigasi dari KNKT ya, tapi mungkin KNKT mungkin hasil outputnya nanti lama, tapi paling tidak hanya saat ini yang kita bisa analisis itu mungkin karena human factor ya,
human factor. Jadi mungkin kelalaian, mungkin karena fatigue bisa juga kelalaian dan lain-lain. Eh, karena sinyal itu adalah sinyal otomatis, tidak bisa digerakkan manual oleh manusia. Sinyal itu sinyal pelistrikan apa namanya persinyalan itu adalah dikendalikan secara otomatis. Jadi ketika ada kereta yang lewat pasti kuning dan merah. Itu tidak bisa dikendalikan oleh manusia lagi. Kalau mau dikendalikan manusia lagi itu namanya kalau ada error di reset. Nah, kalau untuk apa namanya untuk masinis itu memang dikendalikan secara manual sehingga sistem grid level kita masih nol ada grid level kita tuh sebenarnya ada empat grid level 0, 1, 2, 3, 4. Yang 4 tuh tidak ada masinis, yang ketiga tanpa masinis tapi juga ada intendan, yang gua dua itu ada masinis yang juga dikendalikan juga semi otomatis, yang gua satu itu juga ada masinis yang juga dikendalikan oleh semi otomatis semua persinyalannya. Nah, yang kita ini adalah yang grid level 0. Hingga level 0 itu berarti memang dikendalikan manual oleh masinis. Jadi ketika ada rintangan jalan di depan, itu memang masinis yang harus menghentikan. Kalau ada yang grid level 2 itu menggunakan apa namanya ATP. ATP adalah automatic train stop. Jadi atau ATS ya. Jadi memang ketika ada rintangan di jalan itu otomatis kereta itu akan berhenti sendiri tanpa dikendalikan oleh tenaga SDM atau tenaga masinis. Nah, untuk kejadian semalam itulah mengapa kita coba skrit analisis karena sinyal itu sudah sinyal otomatis, hingga yang manual itu kan hanya masinis ya, seperti kita di jalan seharusnya kita berhenti karena itu ada lampu merah seharusnya kita berhenti, tetapi ketika kita tidak berhenti lampu merah tentunya kalau kita nerobos ya tentunya di depan pasti ada bisa terjadi kecelakaan. Nah, seperti kira-kira semalam itu karena mungkin kita duga masinisnya lalai tidak melihat sinyal lampu merah, makanya terjadilah tubrukan seperti itu. Kalau orang bahasanya sodomi gitu ya, menubruk kereta dari belakang. Itu kira-kira Mbak. Berarti memang untuk kemungkinan miskomunikasi ini menjadi gugur begitu ya untuk kemungkinan faktor ini Pak. Jadi memang kalau hipotesa awal ini murni kelalaian dari masinis begitu Pak, bisa disimpulkan? Ya dugaan ya, kita hanya bisa dugaan karena keterbatasan kita data itu hanya dugaan. Karena kalau kita lihat sistem sinyal itu kan sinyal semua otomatis open block. Kalau sudah open block berarti tidak ada manusia yang mengendalikan di sana. Berarti semua otomatis. Kalau ada kereta berhenti, harusnya kereta belakangnya juga harusnya kalau ada sinyal merah harusnya berhenti. Tetapi sudah sinyal merah, tapi mengapa mesinnya itu terus misalnya? Berarti kan memang ada kelalaian. Tapi kita juga belum lihat apakah sinyalnya itu error atau tidak. Karena kalau kita lihat dari kejadian yang dulu-dulu, pengalamannya dulu-dulu katakanlah ya, itu antara petak Jatinegara sampai sekarang itu kan sudah puluhan kali terjadi kecelakaan. Juga ternyata juga tidak ada kecelakaan kereta, tidak ada kereta persinyalan yang signifikan atau sampai sinyal mati itu belum pernah ada. Karena memang apa namanya sinyal itu ditanam di dalam tanah kabel-kabelnya, sehingga ketika ada temperan kereta dan kendaraan bermotor misalnya itu tidak mengganggu fungsi sinyal. Tapi kalau tadi malam karena mungkin juga bisa terjadi gangguan sinyal katakanlah yang seharusnya sinyalnya itu merah tapi ternyata hijau misalnya sehingga masinis tidak bisa melihat. Tapi sejauh ini kejadian seperti ini masih belum pernah terjadi ya. Yang seharusnya merah tapi hijau. Kemungkinan kalau sinyal mati itu bisa sinyal mati tapi dari stasiun terdekat biasanya sudah menginformasi melalui stasiun sebelumnya bahwa terjadi sinyal error sehingga berjalan dengan sinyal darurat. Nah, kira-kira seperti itu. Dan sinyal itu juga tidak satu, Mbak. Sinyal itu ada ada tiga. Yang masuk, ya sinyal masuknya, sinyal di dalam ada satu. Berarti semua total tuh ada 4 sinyal. Jadi pertama sinyal luar, lalu sinyal muka, lalu yang satunya sinyal masuk sebelum stasiun tuh ada.
Tapi kalau semisal itu rusak ya berarti semuanya rusak sinyal itu ya. Jadi kira-kira seperti itu ya. Jadi tadi juga ada analisis juga bahwa kemungkinan bisa juga sinyalnya satu tapi terus materinya lolos gitu atau enggak. Itu tidak, Mas, sinyal tuh ada tiga, ada tiga blok ya. Sinyal muka, sinyal masuk stasiun, dan untuk keluar stasiun pun juga ada sinyal. Jadi kira seperti itu. Jadi memang sebenarnya untuk safety sebenarnya sistemnya juga sudah aman. Jadi kira-kira seperti itu ya. Ya. Oke, oke. Jadi memang untuk sistem persinyalan tadi Pak Dedi sudah singgung bahwa memang sekiranya sudah ada SOP begitu ya Pak, kalau untuk menangani peristiwa seperti ini. Tapi mungkin agar publik tahu secara utuh begitu Pak Dedi mungkin bisa dijelaskan biasanya seperti apa sih Pak SOP ketika kemudian ada kecelakaan yang terjadi yang nantinya akan berdampak pada keseluruhan sistem perkeretaapian yang akan melintas di jalur yang sama. Seperti apa sebenarnya runutan SOP itu, dan untuk peringatan dari PT KAI apakah hanya sinyal-sinyal yang ada di rel saja atau memang ada penyampaian imbauan yang terus dilakukan langsung berkontak begitu dari stasiun ke masinisnya, Pak Dedi? Iya, begini, kalau untuk risk management itu pasti perkeretaapian sudah punya SOP. Apalagi tadi disampaikan ada apa namanya, ada levelnya juga level grade 0 ya. Kalau grade 0 tentunya semuanya dikendalikan oleh manual. Kalau grade manual, kalau semisal sinyal itu memang rusak, memang dari stasiun terdekat biasanya menginformasikan kepada masinis yang bersangkutan, juga melalui apa namanya, melalui kontak komunikasi antara stasiun dan masinis. Itu juga melalui apa namanya, komunikasi tersendiri. Tetapi karena semalam itu memang tidak ada kontak stasiun Bekasi Timur ke stasiun sebelumnya, berarti kita memang asumsikan bahwa sinyal itu memang berfungsi normal. Sehingga PPK atau petugas stasiun itu tidak menginformasikan stasiun stasiun sebelumnya itu adalah Bekasi. Kalau semisal stasiun Bekasi itu memang ada gangguan sinyal, tentunya akan diberhentikan darurat di stasiun Bekasi. Nah, karena memang eh, kita asumsikan memang sinyalnya normal, sehingga memang tidak ada komunikasi antar kedua stasiun tersebut, ya. Makanya terjadilah kejadian semalam yang seharusnya memang tidak perlu terjadi kalau semisal sinyalnya itu juga tepat, atau juga masinisnya juga bisa membaca sinyal. Kalau sinyal merah ya tentunya apa namanya, masinis harusnya wajib berhenti. Nah, kalau untuk SOP, saya pikir seperti tadi sudah saya sampaikan, kalau misal ada rusak, jelas akan dikendalikan secara manual dari tiap-tiap stasiun, dikendalikan tiap stasiun. Kalau seperti di apa namanya, di lintas Serpong Rangkas Bitung, katakanlah Tanah Abang, itu kan masih sinyal manual ya, jadi blok tertutup. Jadi untuk keberangkatan kereta itu menunggu perintah dari antar stasiun, namanya peta jalan. Kalau semisal stasiun berhenti, di stasiun sebelumnya berhenti, lalu menunggu aba-aba dari stasiun di depannya. Kalau kereta di depannya sudah aman untuk bisa dilewati, mereka memberikan instruksi memberikan instruksi untuk jalan. Jadi kira-kira seperti itu. Jadi memang aman yang seperti manual, seperti peta peta jalan di stasiun Serpong ini ya. Tetapi memang kondisinya lama, headway-nya lama, bisa 10 menit 10 menit. Kalau open block seperti di Bekasi atau di Bogor, itu headway-nya bisa cepat ya. Itulah kelebihannya, bisa cepat, bisa 5 menit, bisa 4 menit. Jadi kira-kira untuk headway itu jarak antar kereta itu bisa lebih cepat. Kira-kira itulah kelebihan dan kelemahannya gitu. Tentunya juga untuk melengkapi analisa dari Pak Dedi ini kita masih terus menantikan informasi terkini atau mungkin investigasi dari KNKT terkait dengan insiden ini. Tapi yang ingin saya tanyakan juga Pak, kalau memang pun juga dari sistem persinyalan ini sepertinya juga sudah benar dan otomatis dilakukan, lantas kalau misalnya insiden ini terjadi ketika masinisnya mungkin terlambat sadar bahwa sinyalnya sudah merah begitu yang harus memaksa untuk menghentikan kereta, seberapa cepat
masinis ini bisa menghentikan kereta Pak dengan jarak yang tipis begitu? Ya, kalau jarak jarak persinyalan itu juga sangat sangat jauh ya. Jarak sinyal itu bisa bisa di peta sinyal luar itu mungkin bisa 2 kilo, 3 kilo, lalu ada sinyal muka muka stasiun itu juga ada apa namanya 2 kilo, 3 kilo. Nah, yang kita apa namanya kita takutkan bahwa memang masinis itu memang sudah melihat, tapi sudah melakukan pengereman, tetapi tidak sampai. Nah, kalau kecepatan ini biasanya kecepatannya itu kan untuk KA nomor 4 Argo Bromo Anggrek ini biasanya memang tidak pernah berhenti selama dari stasiun Gambir sampai dengan Cirebon itu memang tidak tidak pernah berhenti. Makanya yang kita takutkan seperti itu ya. Jadi memang anggapan masinis bahwa kereta akan selalu lancar berhenti karena memang kereta Argo Bromo Anggrek ini kereta istimewa sehingga memang priority untuk di untuk dilakukan apa namanya didahului untuk jalan ya. Jadi ada kereta priority, semakin kecil nomor keretanya itu adalah semakin kereta itu semakin priority. Jadi kalau kereta Argo Bromo Anggrek itu kan ada 4 nomor 1, 2, 3, 4. Nah, ini yang menabrak ini yang nomor 4 ya. Nomor 4 yang nomor KRL itu kan nomor nomor keretanya ratusan. Memang seharusnya memang bisa disusul. Tetapi kalau di Bekasi Timur itu kan stasiunnya kan hanya 2 lane ya, lane kanan kiri ya, hanya 2. Bukan emplasemen seperti di mana ada di Bekasi. Bekasi itu ada 4 lane. Jadi memang Bekasi seperti itu. Apalagi di Jatinegara. Jatinegara itu juga ada banyak lane. Jadi bisa saling berhenti atau saling susul itu bisa. Tapi kalau di Bekasi Timur memang tidak bisa. Sehingga ketika ada kereta berhenti di depan, ketika masinis juga tidak tahu ada sinyal berhenti, itu juga tentunya kereta yang di depannya juga akan ditabrak. Itulah resikonya yang kalau misalnya kita memang abai atau lalai melihat sinyal gitu, Mbak. Mhm. Eh, Pak Dedi, kita juga kan mengamati begitu ya bagaimana kemudian proses evakuasi ini berlangsung, posisi-posisi kereta yang nampaknya juga belum dipindahkan begitu ya. Eh, Kalau yang Anda lihat sejauh ini Pak dengan posisi kereta yang atau kondisi kereta yang seperti itu, em, kira-kira kecepatan kereta jarak jauh Argo Bromo Anggrek ini seperti apa Pak sampai akhirnya bisa bisa berdampak pada gerbong yang kemudian seringsek itu? Biasanya bisa bisa sampai 100 km per jam kalau di lintasan stasiun ya, sampai 100 km per jam. Tapi kalau di luar stasiun bisa sampai 120. Nah, yang kita takutkan kemarin-kemarin kan itu, wah ini kalau masinisnya tidak mengerem, berarti kecepatannya tinggi. Makanya apa namanya sepertiga loko itu bisa masuk ke dalam kereta KRL. Jadi yang ini yang kita cermati seperti itu ya. Jadi mungkin kereta ini juga sangat cepat karena bisa sampai masuk sepertiga badan KRL. Sehingga memang ya kita juga berduka juga memang ada beberapa yang tergenset penumpang, ada berita tadi kita update memang ada 7 meninggal dan juga ada beberapa yang luka berat. Itu memang kita sangat sesalkan. Mhm, mhm. Kami tangkap poinnya Pak Dedi. Eh, Juga terkait dengan penanganan sejauh ini evakuasi yang sudah dilakukan dari pengamatan Anda dari pukul 9 hingga dengan saat ini. Apakah sudah tepat penanganannya ini? Dan memang kalau yang kita perhatikan ini ya berorientasi pada korban terlebih dahulu ya Pak. Betul. Jadi karena ini peristiwa kalau istilahnya kalau dalam kecelakaan kereta adalah peristiwa luar biasa, itu memang ada sampai terjadi fatalitas korban sampai meninggal ya. Jadi memang nomor satu untuk SOP-nya adalah meminimalisasi tambahan korban. Nah, kalau dari laporan Basarnas juga menyampaikan bahwa kondisi ini memang sangat sulit karena bukan seperti bencana air atau tanah atau kayu gitu ya, mungkin bisa digeser atau
atau mungkin bisa diselami gitu. Tapi kalau ini adalah besi-besi, besi tebal, apalagi baja gitu ya. Logo-logo itu juga dari baja, sehingga kalau untuk mengeluarkan para korban tentunya juga harus mungkin dipotong, dilas, dan sangat hati-hati, jangan sampai menambah korban baru karena di sana sudah ada korban, jangan sampai eh, sampai ada tentunya tetap menggunakan SOP medis ya. Bagaimana korban tetap selamat dan tetap sehat, misalnya sampai bisa bernafas. Makanya kan kemarin juga ada oksigen juga, dan juga ada infus misalnya supaya untuk nutrisi misalnya. Jadi kondisi-kondisi ini yang memang harus hati-hati.